Ya, saudara, kami lanjutkan perbincangan atau dialog kami di Sapa Indonesia pagi hari ini menjaga marwah KPK. Masih ada Pak Robert Endi Jaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Sebentar lagi bergabung lagi Prof. Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK. Prof. Azu, apa yang kemudian kita lihat, saya begini aja, Prof. Azrul, sebagai awam begitu melihatnya kan sudah ada semacam arahan dari Presiden. Kemudian angin berhembus dalam arti para guru besar seperti Prof. Azrul, mantan komisioner, Koalisi Sipil Anti Korupsi sudah menyatakan jaga marwah KPK ini. Kita menerjemahkannya 75 pegawai yang kemudian sekarang di nonaktifkan atau bahasanya dibebas tugaskan ini adalah orang-orang yang selama ini menjaga marwah KPK karena mereka yang memegang kasus-kasus kakap lah untuk kasus korupsi. Nah, bagaimana kemudian ini bisa berakhir mudah-mudahan dengan baik begitu? Publik bisa menerima KPK lagi. Saya garis bawahi, Prof. Azrul mengatakan ini kewaspadaan kita bersama kalau KPK ada tapi kemudian tidak memiliki kepercayaan dari publik. Prof. Azrul. Sebetulnya ini masalahnya sederhana aja. Ya. Sederhana, Ayu ya. Masalahnya sederhana, saya kira yang perlu komisioner, ketua ya, Pak Firly itu menyebut dulu itu SK-nya itu disebut dan kemudian mereka 75 orang ini dipulihkan kembali. Ya. Itu yang saya kira dilakukan. Karena kalau ini berdaulat, saya kira tadi yang disebut oleh Bung Bayu marwah, itu marwahnya hilang. Karena ya, dari awalnya memang KPK sekarang itu marwahnya lebih. Ya. Karena apa? Banyak kalangan, termasuk saya sendiri dan banyak menolak si undang-undang nomor 30 tahun 2002 itu dengan menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019. Kita menolak itu. Dan kita juga menolak pegawai KPK ini dijadikan pegawai ini dijadikan juga. Karena kita pegawai KPK ini orangnya yang independen, betul-betul independen. Kalau dia di ASN, maka kemudian jumlah ASN itu kemudian dipaksakan di skala mereka. Kita tahu lah ASN di Indonesia itu budaya kenal. Kalau tadi Saud itu mengatakan budaya totaliter, itu tidak ada, bukan itu tidak ada. Jadi cocok itu dengan lembaga yang memberantas korupsi, karena memberantas korupsi itu termasuk ya mungkin atau siapa saja yang lebih tinggi dari dia, eksekutif atau indikator atau legislatif itu lebih tinggi karyawan dari KPK itu. Jadi dengan ASN itu menjadi ASN sebetulnya kita menolak, tapi kita terima karena kita mempertimbangkan kalau ada jelek yang bagus. Jangan kita semua kan, artinya kita bilang sudah terkait KPK kita enggak. Kita ya masih mencoba lah, kalau kita yang bisa dimakan dari ini, kita coba selesaikan ya kan. Sekarang merusak KPK itu sebetulnya bukan orang luar, tapi adalah kan KPK sendiri ya kan yang menyingkirkan 5 orang itu merusak KPK sendiri. Ya. Itu yang menjadi masalah yang hanya kemudian menjadi masalah rumit, membuat ruang KPK itu semakin hilang, semakin hilang. Ya, kita dapat poinnya Prof. Azrul, sambil kemudian audio atau suaranya Prof. Azrul secara teknis nanti kami coba untuk perbaiki. Saya pindah dulu ke Pak Saud. Pak Saud, menurut Pak Saud ini apakah kemudian kalau semacam surat yang sudah dikeluarkan oleh KPK 75 pegawai yang tidak lulus TWK tes wawasan kebangsaan ini dibebas tugaskan dan kemudian nanti ditarik kembali, ini bisa nggak terjadi? Ini mempermalukan pimpinan KPK yang sekarang atau tidak? Bagaimana kemudian kemungkinan itu bisa terjadi menurut Anda? Anda juga pernah berada menjadi pimpinan KPK. Hal ini
kita ingin lihatnya sebagai sesuatu yang positif, atau kemudian bagaimana kemungkinan terjadi para pimpinan di KPK pada saat ini bisa menerima masukan ini semua dan mencari jalan terbaik. Bang Saud? Ya, jadi jangan lupa bahwa sekarang walaupun kita tolak ya, undang-undang itu mengatakan bahwa semua KPK itu sekarang bagian dari eksekutif. Iya. Kepala eksekutifnya sudah ngomong, balikin itu, cabut putusannya, nggak dijalanin. Itu insubordinasi namanya. Itu membangkang namanya. Nah ini kembali lagi, walaupun kita udah bertanya ya, kita bertanya juga, kalau katakan nanti itu dicabut, Ya. kita masih mau pantau juga. Mungkin mereka bisa jadi penyidik-penyidik yang tidak disuka ini dipindah-pindahin ke tempat yang nggak relevan dengan pekerjaannya, bisa juga loh. Ya udah, kalau nggak bisa gue pecatin, gue pindah-pindahin tuh jadi ngurusin taman sono, jadi ngurusin apa nyanyi-nyanyi. Kan saya juga nyanyi-nyanyi juga dulu, pergi ngamen-ngamen di stasiun, maksudnya deputi pencegahan. Jadi kita harus pantau lagi, masih banyak masalah nih kalaupun mereka cabut. Jadi ini bukan soal malu atau tidak malu. Salah mengambil kebijakan itu di dalam public policy itu biasa. Bahkan nggak ngambil kebijakan juga itu public policy. Oleh sebab itu, kalau dibicara public policy, ini kan fungsi publik, hati-hati. Makanya ada etika, ada estetika, ada SOP. Nah, kalau Anda sudah melanggar, kemudian yang paling berbahagia adalah keluarga-keluarga yang melanggar ini kalau minta maaf kepada stafnya. Iya kan? Iya dong. Ya. Yang mengakui salah bahwa kami kemarin latar belakangnya bla bla bla, undang-undang ini baru sekaligus datang, kami bingung, padahal pegawai negeri biasanya lebih dari 35 atau 40 nggak diterima, kemudian sudah diputuskan semua mereka masuk. Sederhana sebenarnya rekrutmennya, karena ini pengalihan, jadi bukan saringan gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau indeks persepsi korupsinya naik, jadi kan ini kan turun akibat dari undang-undang ini. 40 jadi 37. Jadi maksud saya gini, kalau memang kita mau bahwa fungsi yang kita pegang ini adalah fungsi jabatan-jabatan publik, jangan KPK itu dianggap kayak perusahaan pribadi. Nggak bisa kayak gitu, Anda melanggar etik. Jadi semuanya terserah saya. Kalau nggak mau diawasin publik, nggak mau dikritisi publik, jangan di KPK, kerja di perusahaan pribadi aja. Ya. Kan itu ada estetika, ada value terlebih. Value ini di KPK yang saya kutip ulang dari disampaikan Pop tadi, bahwa egaliter itu ada di KPK sejak berdiri, kemudian hilang setelah jilid 5 ini. Ya. Gitu loh. Ya, Pak Saud, ingin tahu juga saya bahwa pimpinan KPK ini kan kolegial begitu ya, bekerja sama dalam, pasti semua pimpinan KPK mengetahui bakal ada keputusan apa berkaitan dengan hal-hal apapun, internal maupun eksternal di KPK. Juga ada Dewan Pengawas begitu. Nah, ini yang kemudian mewakili banyak orang, saya bertanya apakah memang semua pimpinan KPK punya pemikiran yang sama seperti ini, atau ketika kemudian ada arahan dari Presiden begitu, ini menjadi tidak cepat segera dilakukan begitu untuk dikembalikan ke track yang sesungguhnya. Nah, apa sih yang kemudian bisa terjadi sehingga para pimpinan dan Dewan Pengawas ini belum juga kemudian segera melakukan arahan-arahan yang diharapkan oleh Presiden misalnya? Bang Saud? Karena memang saya sekian tahun bekerja di tempat yang saya harus curiga gitu ya. Saya dulu malah kalau nggak curiga nggak digaji. Kantor saya sebelumnya. Saya jadi curiga ini mau buying time, karena menurut ketentuannya 1 Juni kan mereka harus dilantik. Ini mau buying time kayaknya. Terus tiba-tiba yang dilantik itu di luar dari yang 70 ini. Saya bisa salah loh ya, analisa kan bisa salah. Analisis, please rakyat Indonesia yang nonton, analisis namanya analisis kan boleh salah, ya nggak boleh tindak kebijakan ya Prof ya. Itu kan yang tempat paling tinggi di dalam menganalisis sesuatu. Ya. Oh, berarti jadi ini ada semacam deadline dong. Kita publik jadi tahu bahwa mungkin ini hal semacam ini harus segera sebetulnya kemudian bisa diselesaikan. Begitu ya Pak Saud? Iya, bukan kita maksudnya mau kan di bagian depan saya sudah bilang ini organisasi sudah di bawah eksekutif, bagian dari eksekutif. Eksekutif paling tingginya udah ngomong gitu loh.
Udah itu kamu selesaikan. Bahasa sederhananya cabut itu keputusan. Kan sederhana sebenarnya. Nggak ada yang losing pace di sini. Kebijakan bisa salah. Apalagi kalau kolektif kolegial. Jadi yang malu bukan satu orang gitu loh. Kan itu lima-limanya. Kolektif kolegial itu kan at the end sebenarnya kan voting ya. Kita nggak tahu juga votingnya berapa kemarin. Karena Pak Laude kan informasi ada 2 orang. Berarti skornya itu votingnya kemarin itu kolektif kolegialnya itu 3-2 tuh. Saya tanpa nanya lebih lanjut siapa yang nggak setuju di situ. Jadi itu janganin aja sebenarnya. Apalagi kalau benar skornya votingnya kolektif kolegialnya 3-2. Karena memang di KPK itu biasa begitu kolektif kolegial. Tapi nanti ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Ya, jadi catatan lah ya. Ya, itu jadi catatan. Tapi kemudian, karena kan harus ada solusi. Ibaratnya putusan MK, walaupun kita ribut 26 poin Undang-Undang KPK, ketika MK putuskan, jalanin gitu loh. Jadi supaya selesai masalahnya gitu. Baik. Terbayang sekarang Pak Saud. Saya ke Pak Endi dulu. Kalau Ombudsman juga tahu bahwa ada kemungkinan sebutlah analisa bahwa 1 Juni ini kemudian diarahkan menjadi buying time. Sebutlah kira-kira begitu. Belum tentu benar begitu. Nah, apakah kemudian Ombudsman akan bekerja dengan cepat untuk melihat hal ini sehingga kemudian bisa cepat selesai juga dengan segala sesuatu, dengan segala pengalaman Ombudsman untuk saya garis bawahi juga bahwa Anda mengatakan bisa saja dalam prosesnya semuanya sudah bisa selesai begitu. Itu yang kita harapkan. Pak Endi. Ya, tentu Ombudsman bekerja sesuai dengan mekanisme dan prosedur di dalam. Tetapi karena kami tahu benar bahwa kasus ini, laporan ini memang mendapatkan atensi publik yang luar biasa. Tentu kita akan bekerja dengan cepat, tetapi tidak dicepat-cepatkan ya, Mas Bayu ya. Tidak kemudian terburu-buru, juga tidak gaduh. Dan sebenarnya kami di Ombudsman berharap karena keputusan, sebenarnya saya membaca pernyataan Presiden itu adalah instruksi atau komando dari pemimpin eksekutif tertinggi, ya, BKN, kemudian juga bahkan KPK sendiri yang non judisial, ya, itu adalah rumpun kekuasaan eksekutif itu berarti berada dalam arahan ini, dalam komando ini. Kami berharap sesungguhnya itu yang kemudian dipatuhi. Dipatuhi itu jelas bahwa itu perintah untuk pencabutan keputusan SK dari Ketua KPK itu yang poinnya 2 saya kira. Satu adalah tidak memberhentikan. Kalau tidak memberhentikan bisa Pak Bayu, tetapi ternyata kemudian dinonaktifkan. Tetapi perintahnya adalah ini peranan status ya dari pegawai tetap menjadi ASN. Kemudian kedua adalah kalau hasil assessment yang bukan seleksi ya, assessment itu kemudian ditengarai atau ditemukan poin-poin yang memang selama ini dilihat publik, maka hendaklah itu kemudian menjadi dasar untuk melakukan pembinaan khusus internal secara lembaga maupun personal. Kami berharap sesungguhnya arahan Presiden ini harus dibaca sebagai sebuah perintah, sebuah komando begitu yang elok sekali kalau kemudian KPK itu mengambil sikap sesuai dengan arahan Presiden. Tetapi kalaupun tidak, maka kemudian apa yang ada di Ombudsman ini akan berlanjut. Ya tentu kami akan bekerja dengan cepat, meskipun tidak harus terburu-buru ya. Dan mudah-mudahan ini jadi dasar untuk kemudian proses lebih lanjut. Gitu. Ujungnya nanti bagi Ombudsman, publik harus tahu bahwa akan ada rekomendasi kalau memang sampai ke ujung sana, begitu ya Pak Indi ya? Tentu ujung dari semua proses kita itu nanti adalah pada apakah penutupan laporan, rekomendasi dan sebagainya. Tetapi kembali seperti yang di awal saya sampaikan, Ombudsman itu punya kekuatan dalam proses. Nah di proses ini ada 2 kemungkinan. Proses karena pemeriksaan itu dilakukan dan terjadi berbagai konsiliasi, terjadi berbagai kesepakatan dan sebagainya. Atau kedua adalah selama kami berproses ternyata ada proses lain di luar kami, termasuk respon pimpinan KPK atas pernyataan Presiden. Nah, secara pribadi sesungguhnya Mas Bayu, saya berharap pimpinan KPK memperhatikan secara sungguh-sungguh, secara serius yang menjadi arahan Presiden ini, yang saya kira clear poinnya, gitu ya. Tidak ada tafsiran lain di luar yang tadi Bang Saud sampaikan bahwa ini adalah perintah pencabutan.
Kecuali kalau memang pimpinan KPK punya kepentingan yang lain bahkan gitu yang membuat kemudian arahan ini jadi multitafsir buat mereka. Ya. Kemudian ditafsir-tafsirkan ulang dan sebagainya itu. Ya. Harapan dari Prof. Azrul ini bisa dijalankan, harapan yang disampaikan juga oleh Pak Endi bahwa pimpinan KPK menuruti arahan dari Presiden. Seberapa besar harapan Anda agar kalau juga tidak dilakukan arahannya juga seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan, Prof. Azrul? Saya kira bukan harapan, itu keharusan ya. Jadi KPK, pimpinan KPK yang harus melaksanakan itu, kecuali kalau ini insubordinasi pada Presiden itu terus berlanjut ya. Dan kita sendiri dari masyarakat sipil, kalau komisioner KPK ya, ketua KPK tidak mencabut ini, kita akan membawa masalah ini ke meja hukum, malah menggugat masalah ini ke pengadilan ya, yang relevan. Saya nggak tahu apakah ini masih kita bicarakan. Kalau nggak dicabut, kita akan menindaklanjuti. Dan tidak hanya itu, kalaupun juga dicabut masih harus diawasi. Kita harus memantau. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya katakan, pimpinan KPK sekarang tidak menunjukkan political will ya dalam memperkuat KPK, memulihkan KPK. Walaupun sebetulnya kita hopeless juga, tidak berharap terlalu banyak dari KPK sekarang. Tapi ya sudahlah, daripada nggak ada ya lebih baik mungkin ada KPK ya kan, daripada tidak ada sama sekali ya. Jadi oleh karena itulah saya kira yang kita harapkan ya cabut itu SK-nya itu dan segera pulihkan harkat dan martabat 75 orang itu ya kan. Kalau masih diperlukan penguatan wawasan kebangsaan, lakukanlah nanti setelah mereka menjadi ASN ya kan, melalui tadi cara yang sudah saya sebutkan itu, melalui LPJ latihan prajabatan atau lokakarya wawasan kebangsaan itu bisa dilakukan ya. Nah, cuma saya kira ini pimpinan KPK ini tidak mau langkah-langkah yang produktif, malah kemudian langkah-langkah yang membuat KPK itu sendiri saya kira semakin rusak lah gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Prof. Azrul. Terakhir dari Pak Saud, saya balik lagi dari pernyataan Anda kekhawatiran. Ini kekhawatiran kita semua. Kalau ya ini menjadi betul-betul harapannya adalah kembali 75 pegawai bisa tetap berada di KPK karena mereka selama ini menjadi backbone KPK dalam memerangi korupsi di Indonesia, ya tempatkan mereka di posisi yang sebenarnya. Bagaimana ini bisa terjamin seperti itu sehingga kemudian, mohon maaf, jangan kemudian ditaruh di tempat yang kemudian mereka juga tidak bisa apa-apa, begitu. Ya, oleh sebab itu civil society Republik ini milik kita semua, yaitu milik society, jadi kita semua media terlebih. KPK itu tidak boleh dicek, tidak boleh tidak dicek and balance. Siapapun di sana, termasuk OB, saya bilang. OB aja dicek and balance. Kalau tangannya kotor, ngasih makan pimpinan nanti mencret-mencret pada saat ekspos kasus. Nah, kita harus detail di sana. Oleh sebab itu, saya minta juga, Prof, mari kita kawal detail-detail itu, Prof. Ini akan ada banyak justifikasi yang akan dibuat, sehingga kemudian mereka tidak perform, mereka tidak kinerja, kemudian yang rugi adalah pasti Republik ini. Karena extraordinary crime ini sudah kita pahami, inilah yang membuat Indonesia terpuruk sepanjang sejarah NKRI. Dan sejarahnya KPK berdiri juga begitu. Jadi sekali lagi, please saya bermohon kepada 5 pimpinan itu untuk kemudian duduk, kemudian dan sehari-hari sebenarnya itu mereka bisa ketemu kapan aja kok. Itu kan di gedung yang sama gitu. Pimpinannya tinggal datang ke yang ini, oke ya, kamu jangan ngomong lagi di media ya, besok kamu saya pulihkan, udah ayo kita mulai besok kita kerja gitu. Retorika atau koordinasi atau situasi seperti itu ya, dinamika kelompok di KPK itu udah dibuat sedemikian rupa gitu. Nah, oleh sebab itu Dewan Pengawas ditaruh di gedung yang berbeda supaya mereka mengawasi. Filosofi itu sudah ada. Jadi sekali lagi, harapan saya, harapan bangsa Indonesia juga harapannya, KPK ini kita harus jaga baik-baik. Kita nggak usah balik lagi ke Undang-Undang 19. Kalau saya tetap mengatakan ada 26 kelemahan di situ, Prof juga bilang. Tapi udah kita lanjutkan saja, kita bangun saja. Tetapi dalam manajemen itu jangan lupa, manajemen itu efisiensi dan efektivitas. Kalau kayak gini ini coba kita udah 2 minggu loh. Ya kan?
udah dari sisi itu. Walaupun kemudian itu kalau dikatakan ada spending money di situ jadi pendekatan teori ekonomi jadi rame. Ada yang jual pulsa, saud jadi beli pulsa lagi. Ya, baik. Tapi kan bukan di situ. Yang dilihat itu adalah penegakan hukum secara keseluruhan. Bahwa ini gonjang-ganjing ini, diskors ini menghasilkan sebuah kepastian nggak? Kan di manajemen itu yang penting kepastian. Ya. Baru Oke. kemudian di atasnya keadilan, kebenaran, kejujuran. Kalau itu sudah jalan, Republik ini cepat pulih gitu. Ya, baik Bang Saud, terima kasih insight-nya dari belakang layar KPK di tengah pimpinan yang sekarang. Ini kita berharap KPK tetap bisa kita kawal sedemikian rupa sehingga menjadi benteng terakhir kita dalam memerangi korupsi di Indonesia. Tidak ada kata lain kecuali kita menanti solusinya dan kemudian mengawal juga proses-proses ini bersama Ombudsman, bersama Prof. Azrul dan banyak guru besar yang lain dan juga mantan-mantan pegawai dan pimpinan KPK seperti Pak Saud Situmorang. Mudah-mudahan KPK bisa menjadi benteng terakhir untuk perang terhadap korupsi di Indonesia. Itu saja. Dan ini menjadi masukan banyak pihak untuk kemudian mengembalikan KPK kepada marwahnya tersebut. Kita akan berdiskusi lagi beberapa waktu ke depan tentu sambil mengawal ini semua. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk wawasannya bagi saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia. Kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Saud, terima kasih Prof. Azrul, terima kasih Pak Endi. Selamat pagi.